Sejak TV Anda kembali lagi di Cerita Hijabers. Masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Asma soal ritual menulis yang memang rutin dilakukan sama. Baru kali ini ditanyakan. Biasanya kan soalnya gitu ya Mbak ya, kalau menulis saya mau diam aja deh di kamar gitu, atau nggak saya justru harus keluar, jangan di rumah. Kalau Mbak Asma sendiri apa sih ritualnya? Kalau Asma sebetulnya ini sama seperti setiap kita punya pola sendiri gitu ya. Sama seperti dulu kita pengen saya bisanya belajar dalam situasi seperti ini gitu kan, betul. atmosfer yang mendukung seperti ini. Kalau Asma dulunya itu hanya bisa menulis kalau malam. Jadi malam sampai pagi Asma bisa nulis. Tapi setelah punya anak itu tahun 96 punya anak pertama. Nah itu udah harus saya memaksakan diri untuk bisa adjust gitu, untuk bisa menyesuaikan dengan jamnya anak nangis. Jadi kalau anak lagi tidur sebentar saya nulis gitu. Kalau anak bayi itu sampai balita itu benar-benar takes time ya, waktu ini dan segala gitu. Dan saya berusaha untuk bisa menulis dalam setiap keadaan gitu. Cuma lebih seringnya memang di rumah. Artinya kalau traveling pun saya bukan orang yang traveling kemudian sibuk nulis gitu ketika traveling. Biasanya saya hanya menyelesaikan kolom untuk Republika Sabtu kan, resonansi. Tapi di luar itu biasanya saya ya nikmati perjalanan, saya bikin catatan-catatan ya gitu. Tapi tidak bikin tulisan gitu. Setelahnya baru kemudian. Nah biasanya yang saya lakukan adalah saya jarang ngemil, saya lupa ngapa-ngapain. Biasanya teh mungkin ya. Kalau lagi traveling tuh suka biasanya hunting teh. Kalau saya buntu, yang saya perhatikan adalah ini kenapa saya buntu? Apa karena memang waktunya mungkin istirahat sebentar, break sebentar gitu, atau memang bahan-bahannya kurang? Berarti saya harus risetnya nih diperkuat. Gitu kayak waktu saya nulis Surga Yang Tak Dirindukan 2, berarti saya harus tentang Budapestnya, tentang sejarahnya, tentang warna lokalnya gitu, masyarakatnya, karakter dan sebagainya. Saya harus wawancara nih dengan orang Hungaria asli gitu kan ya. Terus mungkin bahasanya dan sebagainya gitu. Mungkin harus dikumpulin dulu, atau misalnya terkait penyakit gitu. Kayak di Surga Yang Tak Dirindukan 2 kan kanker ya. Berarti kan risetnya harus benar gitu, harus betul-betul siap gitu. Nah itu sih kadang-kadang yang ini. Kalau kita tengok ke belakang, jauh lagi kita tengok ke belakang, ada mungkin yang selalu melekat di Mbak Asma Nadia, ujian dari Allah juga dari kecil sebenarnya Mbak Asma sudah rasakan berupa sakit, betul ya Mbak Asma ya? Sempat dengar dan sempat ngobrol juga bahwa sakitnya itu tidak hanya sekali, tapi juga beberapa kali. Terus how you can survive gitu? Gimana sih kok bisa akhirnya survive keluar, malah akhirnya juga bisa jauh lebih berprestasi gitu? Nggak ada tuh kata menyerah. Kalau buat saya mungkin satu, saya dapat keluarga, Allah berikan keluarga yang sangat mendukung, sangat memudahkan, sangat penuh cinta. Ibu ya salah satunya, ayah juga yang seperti itu gitu. Jadi kalau buat saya sakit ya saya nggak mau melihat sakit saya kok jantung, paru-paru, gegar otak, tumor kayaknya banyak banget gitu. Saya nggak mau ngelihat ke sana gitu. Berapa, Mbak? Dari umur saya gegar otak itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun. 7 tahun. Terus kemudian menghabiskan lebih banyak waktu di rumah sakit, termasuk ke ini kan, ke saraf kan, polisaraf. Dan itu setiap datang tuh disuntik di pundak 2 kali, kalau nggak di leher 2 kali gitu. Dan tergantung obat yang waktu itu. Dan yang saya inginkan adalah waktu itu nggak tahu ya, tapi memang karena keluarga tuh ceria gitu ya. Jadi nggak dianggap sebagai pesakitan. Meskipun saya nggak boleh kena debu, makanya saya nggak bisa masak, nggak bisa rapi-rapi rumah gitu ya. Tapi keluarga tuh support, kita nyanyi-nyanyi, ceria gitu, nggak yang model yang meratapi atau menyesali apa-apa gitu. Semangat tambahnya karena saya ngeliat ada anak bayi, usianya sekitar mungkin berapa bulan gitu, itu matanya jeli sekali ya, 8 bulan, matanya jeli, sehat, montok, pokoknya gemesin gitu dede bayinya gitu kan, gitu. Saya tanya sama ibunya gitu, dede bayi kenapa gitu, kok sering dibawa ke rumah sakit ini, sering ketemu gitu. Ternyata buta gitu, dan butanya itu tidak model yang bisa dioperasi lagi gitu. Iya, saya waktu itu masih kecil ya, masih 7 tahun gitu, tapi saya udah berpikir ya Allah gitu, berarti saya nggak ada apa-apanya nih gitu, saya masih bisa lihat, saya masih bisa jalan, saya masih bisa lari, saya masih bisa baca, saya masih bisa beraktivitas gitu. Dan kayaknya lebih banyak yang bisa saya syukuri dibandingkan yang bisa saya sesali gitu. Daripada mengeluh terus gitu ya, karena sekeliling juga mengajar kita untuk terus dan terus bersyukur. Ya. Dan sikap positif itu berarti sesuatu. Sikap positif, semangat, tetap punya keberanian bermimpi apapun yang terjadi gitu, karena kita jalannya aja hidup gitu. Oke, setelah gegar otak mungkin ada cerita lanjutan tentang penyakitnya Mbak Asma Nadia? Rumor sih ya. Oke, tahan dulu ceritanya karena kita akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tentunya hanya di Cerita Hijabers, dan kita juga mau jalan-jalan ke ruang kerjanya Mbak Asma Nadia. Jangan kemana-mana, tetap di Jak TV.